Dan kami Tuhan hari ini mau merayakan ulang tahun negeri kami yang ke-78 dengan sebuah ibadah yang kami kerjakan lebih dahulu, dan setelah itu kami akan melakukan perayaan-perayaan. Biarlah hati kami dengan penuh sukacita mengikuti semua kegiatan kami dengan hati yang penuh syukur, karena kami ada sebagai bagian integral dari bangsa dan rakyat Indonesia. Kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar untuk segala kegiatan kami hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Merdeka! Merdeka! Haleluya. Galatia 5 ayat 1 kita buka. Saya diberi waktu antara 15 sampai 20 menit, tidak apa-apa. Karena memang ini bukan KKR kan. Ini acara perayaan dan ada lomba-lomba yang menanti kita. Dengan sukacita kita menyambut kehadiran kita semua yang boleh hadir. Banyak yang membuat kami, karena banyak juga ada instansi yang juga ibadah, upacara, jadi tidak apa-apa. Kita sama-sama bangkit berdiri dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-1. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Saya akan baca lagi dengan lebih tegas. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Amin. Merdeka. Ada kata merdeka di Alkitab ya. Jadi betul itu. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam manusia lama kita pasti diperbudak, dijajah oleh dosa. Amin. Dalam kitab Kejadian, tak perlu dibuka, saya akan menitir sedikit. Dalam Kejadian 4 ayat 12b, di situ ada satu dari 4 penduduk bumi yang baru ada di muka bumi waktu itu. Dia sudah membunuh adiknya Habel, Kain. Dan ketika dalam ayat Kejadian 4 ayat 12b itu, dia dituliskan dalam Alkitab, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kenapa? Karena Kain barusan melakukan dosa, membunuh Habel adiknya. Seorang yang dalam jajahan dosa, seseorang sungguh pun dia mungkin Kristen KTP, tapi kalau dia masih diperbudak, dijajah oleh dosa, oleh pelanggaran yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, dia menjadi hamba dosa. Dan ketika menjadi hamba dosa, dia diperbudak dan dijajah, dan dia tidak akan bebas kemana-mana. Kenapa? Seperti dalam Kejadian 4 ayat 12b, Kain terputus dengan Tuhan, membuat Kain tidak mempunyai tempat untuk beristirahat dengan damai. Kemanapun orang akan merasa diikuti, dijajah, dikendalikan, diperbudak oleh dosa. Hari ini kemerdekaan NKRI menjadi tanda kemerdekaan kita terhadap penjajahan baik Belanda, Jepang maupun VOC dan sebagainya. Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, hanya Kristus, hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup dan sudah memerdekakan kita di atas kuasa salib Golgota. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Percayalah, hidup kita hari ini sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kadang-kadang orang Kristen atau orang percaya atau orang pada umumnya berkata begini, capek ikut Tuhan, aku tidak mau jadi hambanya Tuhan. Di dalam dunia ini hanya ada 2 saja, hambanya Tuhan atau hambanya dosa atau dunia. Amin. Tidak ada orang yang bebas sebebas-bebasnya. Ketika engkau berkata, aku bebas dari kewajibanku untuk ikut Tuhan, ikut ini, ikut itu. Padahal selepasnya orang itu berkata dia bebas dari kemerdekaannya akan mengikut petunjuk Tuhan, detik itu juga dia menjadi budak dosa. Detik itu juga dia menjadi budak dunia. Detik itu juga dia menjadi budak mamon. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada orang merasa merdeka, tetapi dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh merdeka. Badan kita lepas dari penjara seperti sekarang, pikiran, hati, rasa, jiwa kita mungkin masih terikat dengan apa itu? Misalnya dendam, kepahitan, kecemasan. Kepahitan, kecemasan, dendam. Dendam itu berbicara tentang masa lalu yang pahit. Kita dikhianatin orang, dinista orang,
dilakukan dengan tidak sebaik-baiknya. Betul, manusia kita berasa geram kita, dan kalau kita tidak bereskan itu di hadapan Tuhan, kita diperbudak oleh masa lalu, kita dijajah. Hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan RI, bukan hanya sekedar tanda kita bebas dari penjajahan secara fisik, penjajahan dari bangsa Jepang dan Belanda, tapi kita harus percaya ketika Kristus ada di dalam hidup kita, Kristus memerdekakan kita. Amin, haleluya. Dan kita mau, firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, pikiran kita bebaskan. Pengampunan bukan berarti seperti kita menguntungkan orang yang kita ampuni, tidak. Ketika kita mendendam, ketika kita membalas perbuatan jahat orang yang berjahat sama kita, itu sama seperti analoginya kita minum racun dan berharap orang itu yang mati. Itu sama seperti kita melemparkan granat ke kaki sendiri. Aku bunuh kau ya dengan dendamku. Yang mati siapa? Diri sendiri. Kita berharap orang itu yang mati, padahal dia yang kita lagi kesal, yang kita lagi kecewa, mungkin makan enak, tidur nyenyak, healing, jalan-jalan kemana-mana, baca statusnya, makin geram kita. Kok dia masih enak-enak makan tidur sih? Itulah kita lagi dijajah oleh kuasa dosa. Hari ini Yesus Kristus berkata, aku telah memerdekakanmu. Karena itu berdirilah teguh. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ini tujuannya 1, 2, 3. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Siapa yang mengenakan kuk perhambaan kepada kita? Kuasa dunia, kuasa dosa. Memang kita rasanya tidak rela kalau kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukankah itu menjadi doa yang disebutkan oleh mulut Yesus sendiri? Dan ampunilah kiranya orang yang bersalah kepada kami, seperti kami pun mengampuni orang. Betul? Itu bukan perintah gereja, itu bukan perintah pendeta, itu perintah dari mulut Yesus Kristus sendiri. Ayat terakhir, sedap kan? Galatia 5. Boleh siap-siap, WL singer, musik. Galatia 5 ayat 13. Sama-sama kita bangkit berdiri, baca ayat terakhir. Galatia 5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Merdeka, boleh sebutkan merdeka, merdeka. Tapi orang Kristen bilang merdekanya bukan cuma merdeka, merdeka dalam Yesus. 1, 2, 3. Merdeka dalam Yesus. 1, 2, 3. Merdeka dalam Yesus. Saudara-saudara, kita sudah merdeka karena Kristus telah memerdekakan kamu. Kamu harus sungguh-sungguh merdeka, tapi jangan senang. Biasanya orang Kristen hanya berhenti sampai di situ. Terima kasih Tuhan, aku sudah diampuni. Terima kasih Tuhan, sudah lepas dari beban dosa, perhambaan, kuk dunia dan semuanya. Tapi kita kembali ke rumah, enggak ngapa-ngapain. Tuhan bilang, hei, kamu sudah merdeka. Kamu harus bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan. Haleluya. Biasanya gitu kan orang, kita telah merdeka. Sekarang apa tugas kita sebagai bangsa Indonesia? Mengisi kemerdekaan. Sekarang kalau kita tanya, apa tugasmu sebagai warga negara gereja, warga negara surga? Mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Jangan salah gunakan kemerdekaanmu dengan sembarangan kamu berbuat dosa, seolah-olah Tuhan bisa mengampuni kapanpun waktunya. Tidak. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Bahasa aslinya, kamu sengaja berdosa terus menerus, gak bisa dinasihatin, gak mau tahu, gak peduli amat yang nasib saya. Itu maksudnya. Tapi kalau kita mungkin sudah menjaga hidup kita bersih, kudus, tiba-tiba terjatuh karena ya mungkin namanya karakter kita disalib orang, maki, itu tidak sengaja berdosa, betul? Tapi kalau kita sengaja, memang dari rumah udah sengaja datang bawa pisau, mau tusuk orang, itu hukumannya berat. Ini ada hakim di sini, ada panitera. Nah, kalau ada pelanggaran dengan sengaja, pembunuhan berencana, itu lebih berat hukumannya daripada hal yang tidak sengaja.
Mari kita hidup dalam kemerdekaan Kristus, dan jangan salah gunakan kemerdekaan itu untuk hidup berkubang dalam dosa. Selagi masih ada waktu, bertobat sehingga kita bebas sebebas-bebasnya. Puji Tuhan. Lagu terakhir tadi, diriku rindu dengan kembali kami bersahati Tuhan. Kami lepaskan berkat yang menyeluruh, berkat Zoe sejahtera yang berdasarkan standar surga atas negeri kami Indonesia, berkat keamanan, ketentraman, kedamaian, segala macam bentuk pemberontakan, huru hara, hal-hal negatif, terorisme, anarkisme, intoleransime yang mencoba menyusup di tengah-tengah negeri ini, di tengah-tengah masyarakat, di tengah bangsa, mencoba memecah belah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Tangerta Laut. Kami bersatu, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Yesus, dan kami lepaskan berkat atas negeri ini dari sekarang sampai selama-lamanya, menjadi bangsa rakyat negeri yang makmur, sejahtera, adil, sentosa, gemah ripah loh Cinawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Kau tempatkan kami, Kau lahirkan kami sebagai bagian integral yang tak terpisahkan sebagai bangsa rakyat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan, kami lepaskan kedua acara berikutnya sampai pada siang hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk, puji. Haleluya, seberapa banyak jemaat Tuhan yang diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita mau bersama-sama menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita mau terus selalu mendoakan negara kita, bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia yang selalu punya visi misi ingin maju, ingin menjadikan bangsa yang menjadi berkat. Biarlah Bapak Ibu, mari bersatu hati kita tutup ibadah ini. Kita mau angkat pujian bagi bangsa. Hallelujah.
sebelum kami masuk dalam posisi segmen daripada perayaan, dan kami akan merayakan kemerdekaan ini dengan penuh sukacita. Mari umat Tuhan, orang percaya, kita mengangkat tangan kita. Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk waktu kesempatan yang kau beri bagi kami hari ini. Kami masih merayakan dan sempat merayakan oleh kasih Tuhan. Kami melepaskan berkat kami, doa-doa kami bagi negeri kami. Diberkatilah seluruh pemerintah. Sekali lagi kami tidak pernah lepas dan tidak pernah bosan kami berdoa untuk bangsa dan negeri ini. Untuk seluruh pemerintahan yang ada, bahkan sampai 2024 nanti, seluruh proses pemilihan presiden, siapapun yang pemenangnya, Tuhan kami berdoa berikan roh takut akan Tuhan, sehingga yang terpilih benar-benar pilihan Tuhan atas negeri ini. Kami tidak izinkan segala macam bentuk usaha apapun dari kuasa-kuasa lain yang cuma merusak tatanan negeri ini melalui pemilihan presiden dengan segala prakteknya. Dan kami percaya semua itu dilatih dan diizinkan Tuhan menjadi presiden kami 2024 adalah sebagai satu rencana Tuhan. Haleluya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini kita akan masuk dalam segmentasi perayaan dan lomba-lomba. Kiranya kita melakukan itu dengan hati yang penuh sukacita, roh hikmat dan pengertian informasi yang terkasar, penyertaan Tuhan, sukacita dari Tuhan, senantiasa menyertai kita dari berkat Allah Bapa, cinta kasih karunia Yesus Kristus Putra yang tunggal, dan penghiburan persekutuan sukacita dari Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk segmentasi perayaan pada hari ini. Haleluya. Amin. Saya akan diucapkan. Mengundang hadirin sekalian untuk bangkit berdiri dengan sikap hormat. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia.